Halo guys. Halo guys, ketemu lagi di Siantar Sehat BPJS Kesehatan KC Pematang Siantar. Sudah masuk satu penonton. Ini biasanya udah rame ntar Andri. Iya. Gimana Bro Andri? Sehat Bro Andri? Alhamdulillah wa syukurillah. Soalnya kapan ini puasa? Hari ini kita puasa jadi ngomongnya nggak bisa terlalu banyak ya. Yes, benar. Penonton masih kosong. Si kosong Ya, bang. mungkin penonton pun para warga masih tadarus kali ya. Harus bisa jadi bang. Tadarus. Di bulan suci ini kan. Masuk Ramadan. Silakan yang mau bertanya, mumpung kita masih standby, masih ready, masih memiliki kekuatan untuk menjawab. Silakan bertanya teman-teman yang lain. Yes. Mungkin sebelum itu kita ucapkan dulu bang. Ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang siap. menunaikan ya. Yes, siap bagi yang menunaikan. Selamat kepada sobat JKN yang menunaikan ibadah puasa. Yes. Semoga sehat, diberi kekuatan dan puasanya bisa sampai berbuka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang tadi siang udah buka puasa udah bisa ya, langsung lebarannya ya. Puasa masih setengah hari ya. Setengah hari. Oke, invite apa itu? Oh, Absen dulu absen. kapan live bang katanya? Kapan live bang? Kata dari Rimuru bang. Ya, ini lagi live. Ini lagi Lagi live. live. Oh iya, lagi live ya. Aduh, kira-kira kita lagi ngapain ya? Kita lagi tadarus nih. Waduh. Ini ada pertanyaan nih bang dari Bang Bolo Pusat. Apa Bang, tuh, Bang Rip? saya dari BPJS Kesehatan, dari perusahaan sekarang mau pindah ke KIS, gimana caranya bang? Kecium ya, ke KIS ya. Ke KIS. Kecil ya. Saya dari kesehatan dari perusahaan sekarang mau pindah ke KIS, gimana caranya bang? Oke. Oke. Kalau dulu ditanggung dengan perusahaan, sekarang sudah berhenti, tidak lagi ditanggung, itu bisa mengalihkan datanya dengan datang ke Ramayana, ke Mal Pelayanan Publik bisa. Nanti kan di situ ada pilihan ya untuk hak kelas rawat kelas 1, kelas 2, kelas 3 silahkan dipilih. Tapi kalau misalnya peserta mau coba untuk mengajukan data sebagai tanggungan pemerintah, silahkan datang sesuai dengan alur dan prosedur yang ada ya. Boleh ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan setempat. Demikian. Nah, terjawab ya Kak Bolo Pusat. Ini ada nih Oke. dari Ibu Yani. Apa tuh bang? Pak Yusuf di mana ya? Pak Yusuf lagi di mana infonya? Oh ya, Pak Yusuf ada. Pak Yusuf lagi sibuk mengurus ya? FKTP. Pak Yusuf. Yes. Lagi Dia mengurus lagi sibuk FKTP Pak ya. Yusufnya ya. Iya. Baik. Kalau boleh tahu Kak Yani ini dari mana nih? Bu Yani nih ya. Bu Yani. Bu Yani. Mungkin Bu Yani pun udah langsung keluar tuh. Karena nggak ada Bang Yusuf tadi ya. Iya. Karena Yusuf langsung keluar ya. Mungkin dari Pak Yusufnya kan. Iya. Dari wasitnya. Oke, silakan sobat JKN yang mau bertanya mumpung ada Abang Andri di sini. Dan ada Bang Ilham di sini. Iya, dan juga ada Kaisar Arif. Kaisar. Ya, kita berupaya untuk Sharing-sharing. memberi jawaban ya. Yang terbaik di sini. Iya. Yes. Kalau suaranya agak kekecilan, mohon maaf karena takut suara besar-besar haus. Iya benar. Masih menjaga energi kan? Masih menjaga Masih energi. menjaga energi. Karena nanti udah jam 4 udah gak oyong ya. Ya, seperti itu sekalian. Itu dia. Silakan Bapak Ibu, bagi yang bertanya silakan. Ya, mau bertanya silakan Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaan terakhir dari Abang Bolo Pusat. Ya, dari Abang Bolo Pusat. Pertanyaan terakhir. Silakan sobat JKN yang mau bertanya. Pertanyaan. Mungkin kita kasih informasi juga nih bang. Oke. Jam operasional kita selama masa bulan Ramadan ini ada berubah nggak bang? Ya, silakan. Oke, Yes, silakan. Oke, jadi Oke. untuk jadwal kita di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar sendiri kita dari jam Ya. 8 ya Bang Arif ya? Jam 9 Jam bang. 9, oh jam 9 sampai jam 3 sore. setengah 2. Oh, setengah 2. Operasionalnya. Oke. Tapi kalau misalnya itu jam di luar dari bulan Iya, suci di luar Ramadan. bulan Ramadan, iya. Suci Ramadan. Yes. Oke. Jadi kalau teman-teman sekalian mau melakukan pengurusan, nggak sempat datang ke kantor, bisa Yap. melalui Pandawa. Yes. Bahwa pun dari Itu Mobile itu JKN. ada yang bertanya tuh, Ya. Ibu Yani ya.
Rahayu, Rahayu ya. Aprilianti bang. Kak, BPJS aku yang dari perusahaan kan terakhir aktif bulan ini. Yes. Kalau sekarang diganti ke Mandiri bisa nggak ya? Oke. Ya siap. Oke, mungkin saya izin menjawab ya dari Ya, silakan, Ibu Abang Rahayu Andri. ya. Yes, Oke, mungkin benar, dari Pak. perusahaan ini mungkin bisa dicek dulu apakah sudah dinonaktifkan atau belum dari perusahaannya. Nah, kalau memang sudah dinonaktifkan dari perusahaannya, nah itu bisa langsung ganti ke Mandiri dengan cara bisa dari Pandawa ataupun dari Mobile CKN, ataupun kalau kita di Siantar bisa ke Mall Pelayanan Publik yang ada di Ramayana lantai 3. Yes. Ya. benar. Oke. Sudah sangat jelas ya. Jadi silahkan dicek dulu datanya sudah dinonaktifkan atau belum. Benar. Yes. Ada lagi? Ada nih bang dari Kak Yani tadi bang. Bang mau bertanya tentang surat kontrol. Kenapa ya nggak nongol di MJKN dan sudah dilakukan seperti yang bapak-bapak arahkan kemarin, tapi tetap nihil. Oh, seperti itu. Oke, Ibu Yani. Jadi untuk SKDP atau surat kontrol itu kan bisa diinput oleh petugas di rumah sakit. Ada yang dia inputnya melalui Vclaim, ada yang mungkin yang dia terkendalanya melalui bridging di rumah sakit. Nah, jadi misalnya nih Ibu Yani mau datangnya ke rumah sakit A, misalnya ke rumah sakit A, tapi kok nggak bisa ya ambil nomor antrian. Nah, harus kita pastikan dulu jangan-jangan di rumah sakit A tersebut untuk surat kontrolnya belum diinput, ataupun mungkin diinput tapi tanggalnya berbeda. Jadi ada banyak indikator atau faktor ya yang Faktor, menyebabkan dia tidak bisa mengambil nomor antrian untuk kontrol berikutnya. Saran saya silakan hubungi PIC rumah sakitnya untuk nanti dibantu melalui pengecekan secara menyeluruh. Terima kasih Ibu Yani. Terima kasih Bu Yani pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Oke, selanjutnya bang ada pertanyaan lagi nggak nih bang? Dari Kak Rahayu tadi nih bang. Oh, Kak Rahayu. Yang tadi ya. Ya, Sambung, siap. bang kalau dari JKN caranya gimana ya? Berarti ngalihkan dulu ke tunggu nonaktif dulu baru ya? Oke, sebenarnya itu izin ya Bu Rayu ya. Kalau misalkan dia dari perusahaan itu dia bisa langsung berubah apabila sudah dinonaktifkan ataupun bisa langsung menunggu nonaktif. Jadi nanti itu ada dua pilihan sebenarnya. Nah, misalkan dia memang mau nunggu nonaktif, itu dia bisa langsung bayar di bulan depannya ketika nonaktif. Jadi bisa langsung bayar dan langsung aktif gitu Bu Rayu. Yes, mudah banget ya bang. Nggak Iya, harus ke jadi kantor lagi kan? ke kantor kita. Iya, semoga terjawab ya Kak Rahayu. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan nih bang dari Kak Ilah Sairah. Apa tuh Bang Eri? Sairah. Pak, kalau mau ngeluarin peserta BPJS gimana? Caranya udah cerai, mau dikeluarin. Oh, baru aja cerai. Oke. Mungkin kalau dari Silakan, yang Bang Eri. sudah cerai ya nanti Ya. Ibu bisa datang ke EPP kalau di Ramayana, kalau di Siantar itu di Ramayana lantai 3. Nanti Ibu bisa bawa kartu keluarga terbaru dan yang lama, dan bisa juga dilampirkan untuk surat cerainya yang dari surat pengadilan agama. Surat akta cerai itu ya? Surat Akta akta cerai. Siap, Surat keterangan bahwasannya memang sudah cerai dia. Dan nanti bisa Ibu bawa ke MPP biar bisa langsung diurus untuk pengeluarannya gitu. Jadi diupdate sesuai dengan kartu keluarga yang baru Iya, gitu ya? benar pengilham. Siap. Memang terbaiknya Terbaik, Bang Andri, Bang Andri. Kaisar Mungkin Arif. sudah terjawab ya Bu ya tadi ya. Terjawab ya. Oke, selanjutnya nih bang ada dari ungkapan sini bang dari Kodri HSB. Apa tuh? Semoga sukses BPJS Siantar. Oh, terima kasih terima kepada kasih, Bang Kodri. Pak Semoga Kodri. sukses selalu kita di sini Apa tuh semua Pak ya. Kodri.hsb? HSB. Terima kasih. Hasibuan kali ya. Apa tuh HSB itu? Hasibuan. Hasbullah. Senang utang apa tuh? Dari Wari ada juga nih bang. Dari tadi dia nanya nih, bang Wari. gimana caranya rubah dari Mandiri ke PBI? Gimana tuh Bang Ilham? Jadi Bapak Uwari harus dipastikan dulu itu kan mau rubah tuh dari Ya. Mandiri yang bayar setiap bulan menjadi PBI tanggungan pemerintah Pemerintah, ya. pusat ya. Yes. Nah, kalau misalnya mau jadi tanggungan pemerintah, kalau untuk sekarang ya sama sekali belum pernah terdaftar, silahkan mengajukan datanya melalui Dinas Sosial. Tapi jangan lupa untuk dilampirkan surat keterangan tidak mampu, Tidak mampu. Ya. yang diterbitkan dari kantor kelurahan. Intinya verifikasi berada di instansi terkait. Jika pemerintah nanti bersedia untuk dibayarkan, maka data peserta yang dulunya menjadi peserta mandiri sekarang bisa aktif sebagai tanggungan pemerintah. Seperti itu tadi ya Bapak ya. Semoga terjawab. Semoga terjawab ya Kak Wari. Kak Uwari. Yes. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Hinata Chan. Oh, salam sama Naruto. Naruto. Salam sama Naruto.
Nanti Oke, Bayu. pertanyaannya gini bang. Nah, katanya BPJS APBN nggak bisa pindah paskes ya. Oh, Jadi, siap. mau pindah ke mana? Sunagakure. Nah, misalkan untuk Gimana tuh? mungkin saya jawab untuk Kak Hinata Chan ya. Chan. Kalau dia misalkan BPJS APBN kan berarti dia yang ditanggung dari pemerintah pusat. Ya. Nah, untuk paskes sendiri dia kalau misalkan dari pemerintah pusat dia bisa mengakses ke seluruh di Indonesia. Jadi dia bisa milih setiap paskes yang ada di Indonesia kecuali dia yang APBD. Nah, kalau APBD dia harus di wilayah APBD itu sendiri gitu untuk Kak Hinata Chan. Yes, semoga terjawab ya Kak Hinata. Oke, selanjutnya nih bang. Banyak banget nih pertanyaannya nih bang. Pertanyaan dari Kak Anissa Nisa. Apa Pak, tuh, Rik? saya kan ada BPJS gratis dan saya mau ngurus BPJS anak saya gimana ya? Supaya ikut gratis juga berarti ya. Gimana Bang Andri? Oke, Gimana, mungkin silakan Bang Andri izin jawab. kalau misalkan dari Kak Anissa sendiri ya, saya izin jawab ya. Misalkan Ya. dia untuk BPJS gratis sendiri, dia kan dari pemerintah nih. Nah, kita punya regulasi sendiri. Nah, yang dimana misalkan dia memang bayi baru lahir kurang dari 3 bulan, nah itu biasanya dari rumah sakit ataupun memang lahirnya di rumah sakit itu biasanya bisa langsung diurus ke BPJS Kesehatan biar bisa langsung ditambahkan. Tapi misalkan memang sudah lebih dari 3 bulan bayinya lahir, nah itu bisa diurus dulu mandiri. Baru misalkan sudah mandiri bisa diajukan ke Dinsos Benar sekali. untuk mengambil Gitu ya. yang bantuan pemerintah tersebut. Yes. Gitu. Siap. Jadi sekarang pendaftaran pun kalau kita lahiran di rumah sakit itu bisa daftarnya langsung Iya, di rumah bisa langsung sakit. masuk ke Langsung penginapan. ya. Langsung di rumah sakit. Kita udah kasih kanal, udah kasih user, udah kasih password. Jadi petugas di rumah sakit bisa langsung Bisa langsung akses, mendaftarkan ya kan? bayi baru lahir. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor cabang. Iya seperti benar, itu. karena memang sudah diakomodir ya Bang. Apalagi ya. kan kayak gini kan puasa, kita Oke, jalan ya. jauh kan haus pasti Iya. kan. Mas Andri haus nggak? Harus cuman kita harus tahan lagi. Jangan. Pak. Demi sobat DKN yang ada di sini kita harus tahan ya. Nggak boleh. Gak boleh Nggak boleh pulang sampai dulu kalah. bang. Oh iya bahaya. Iya, astagfirullah. Pahalanya setengah hari lagi. Setengah hari. Ya. Sabar ya, walaupun lahir kayak dibekam tadi kan. Sabar nih. Silakan dibuka pertanyaannya Kaisar Ya, Arif. dari Bang Kodri HSD. HSD-nya apa tadi nih? Has Hundang hasil utang. Udah. Bang, kalau hidupkan BPJS kembali bisa datang ke kantor atau ke camat? Oh oke, Bang Kodri untuk melakukan pengajuan pengaktifan itu bisa datang ke Ramayana di lantai 3. Nggak perlu ke kantor Pak Camat. Iya, ngapain? Iya. Ya, Mungkin lain. kita konsul kali ke camat Oh, ya. iya. konsul boleh. Iya. Konsul boleh. Oke ya. Silakan yang lain. Semoga terjawab ya. Semoga Dari- terjawab ya. Dari Bang Kodri.hsc ya. Dari Berbi nih, Bang. Dari Derby. Berbi. Baby Romeo. Bukan. Bukan. Pak, Sorry. kemarin pernah nunggak sampai 17 bulan. Lalu saya lunasi. Setelah itu nggak ada notif dari BPJS lagi. Untuk pembayaran selanjutnya itu gimana ya? Apakah dinonaktifkan? Oke, izin dari Berbi ya kali ya. Untuk penjelasannya gini, misalkan memang sudah dilunasi, itu biasanya dia nggak ada lagi untuk notif bahwasannya memang sudah melakukan pembayaran karena memang sudah lunas. Nah itu misalkan notif itu dia untuk reminder aja kita bahwasannya punya tunggakan segini gitu kan. Nah misalkan memang untuk yang selanjutnya itu nanti tinggal bayar setiap bulan aja dengan virtual account yang sebelumnya dibayarkan dari tunggakan tersebut. Nah Oke. biasanya dia untuk pembayaran itu idealnya tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan. 1 sampai tanggal 10 di Nah, bulan itu, berjalan. bulan berjalan. Nah, itu idealnya. Terima kasih. Tapi misalkan memang daripada itu nggak masalah, asalkan jangan lewat bulan. Oh, gitu. oke, Yang siap. penting dia paling lama tuh minggu ketiga setiap bulan. Takutnya nanti misalkan minggu terakhir nanti pembayarannya nggak naik. Oh, gitu, siap. Nah, yang kita khawatir nanti kartunya tidak aktif, tidak bisa Ya, dipakai tidak berobat. bisa Iya, benar, benar, Jadi benar. harus ada pencegahan. 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 Ya, gitu ya. Jadi pastikan pembayaran iurannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di setiap bulan yang berjalan. Seperti itu ya. Oke. Ibu Terjawab Berbi ya. Ibu Berbi. Iya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Bang Rizal Faturrahman. Dia sepertinya mau memvalidasi nih Bang. Iya. Itu si Andri ya? Iya, ini Aduh, betul nggak Bang? Benar-benar ini Benar, saya. ini Iya. Mas Andri Mas. Taulani. Andri itu Bang. Oh, Itu Andri. Andri. Andri, Iya, Andri. Andri. Ini Andri. Silakan. Oke. Dari Bang Kodri tadi, oke Bang, semangat ya. Udah pada minum tadi ya Bang? Waduh, Oke, belum. ya, mohon maaf Bang Mohon maaf, Kodri, Bang Kodri, kami kami puasa, Bang Kodri. lupa berpuasa hari Iya, ini ya. hari ini, astagfirullah. Ya, semoga Bang Kodri puasanya kuat ya. Kalau Iya. belum kuat minum dulu. Oke. Oke. Selanjutnya nih Bang. Dari Berbi lagi nih Iya. Bang. Hmm. Wah,
penasaran lagi nih. Tapi biasanya selalu ada tiap bulan bang, ada notifnya. Sebelum saya nunggak juga ada notifnya bang. Oke. Sekarang udah nggak ada. Mungkin izin Bu. Oh izin, izin Mbak Berbi. Misalkan dia notifnya itu dari mana? Dari WhatsApp kah atau dari email? Nah biasanya kan kalau dari WhatsApp dia tuh biasanya kalau menunggak aja, ataupun dari email juga biasanya Iya, ada pengingat karena memang sudah belum melakukan pembayaran berapa bulan gitu. Tapi biasanya dia itu untuk yang menunggak aja biasanya. Oke. Oke Mbak Berbi ya. Oke, saya sudah terjawab ya tadi ya. Yes, benar. Dari ini bang, ada pertanyaan lagi nih bang. Dari Alung Rasa Baru. Bang, saya tanggal 3 bulan depan PC saya. Maksudnya gimana tuh? Bang, saya tinggal 3 bulan Tanggal depan. Tanggal 3 bulan depan VC saya. Oh, mau cairkan BPJS tenaga kerjaan. Waduh, sepertinya selamat nih bang. Bang Alung Selamat rasa ya. baru, mohon maaf Abang, kita dari BPJS Kesehatan ya. Iya. Itu mungkin program di BPJS bidang Tenaga sekolah ya. Mohon maaf ya. Yes. Selanjutnya nih, ada juga pertanyaan dari Kak Deo Rahe Nadine. Iya, apa tuh katanya? Bang, kemarin mertua BPJS PBI nonaktif, terus kami ubah ke mandiri dan bayar, tapi belum aktif juga. Oke, mungkin izin ya dari Bang Dio Rahel Nadine. Yes. Oke, mungkin misalkan memang sudah lakukan pembayaran tapi belum aktif juga, mungkin nanti Bapak boleh langsung datang ke kantor cabang Kota Siantar biar bisa dicek nih kenapa dia memang belum aktif. Nanti biasanya itu mungkin karena pembayarannya sudah lewat harinya gitu. Nah, mungkin juga atau memang dia sebelumnya punya tunggakan. Nah, gitu. Jadi nanti boleh dicek, datang aja ke kantor biar dicek bareng-bareng ataupun nanti misalkan kamu ke kantor bisa langsung ke Ramayana lantai 3. Betul Iya, Di sekali. MPP. Jadi lebih bagus langsung dicek aja ya. Iya, Bang, ya. dicek. Jadi biar nggak keliru Bang Ilham. Betul, betul, Yes. betul. Siap, siap. Silakan lanjut Kaisar Arif. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Anissa Nisa. Untuk daftar buat BPJS anak saya ada yang 5 tahun dan 4 tahun. Kena biaya berapa ya? Kalau untuk daftar biayanya di kantor cabang manapun sudah pasti gratis ya. Yes. Jadi tidak ada diminta untuk biaya administrasi. Hanya saja ketika nanti melakukan pendaftaran misal nih ibunya sebagai peserta mandiri yang bayar setiap bulan. Setiap bulan. Ya. Usia anaknya sudah 5 tahun tapi belum didaftarkan. Maka nanti untuk pembayaran iurannya akan dihitung dari tanggal dia lahir. Oke. Tapi ada maksimalnya Kaisar Arif. Jadi Ya benar. maksimalnya tuh hanya 24 bulan. Wow. Berarti tadi 5 tahun tadi dia bang. 5 tahun usia nih. Kalau itu Ah. 2 tahun berarti ya. Tapi hanya dihitung 2 tahun saja, maksimal 2 tahun. Oke. Jadi regulasi memang mengatakan seperti itu ya. Jadi Yes. kalau untuk biaya daftarnya ya gratis. Gratis. Kecuali mungkin peserta daftarnya sama calo. Calo. Ya. Dan kita tidak membenarkan ya kan bang? Oh iya kita ya, tidak tidak boleh membenarkan ya. teman-teman. Kan uangnya daripada kasih calo bagus beli takjil. Iya. Aduh lagi lapar ya bang. Dan kalau misalkan untuk daftar pun nggak perlu datang ke kantor sebenarnya, tinggal dari Yes, mobil JKN bisa ataupun melalui dari mobil JKN Pandawa. atau dari Pandawa ya, bisa secara online. Pandawa nomornya berapa bang? 08 11 8165 165. Yeah. Oke, terjawab ya Kak Anissa. Selanjutnya nih bang, dari Mama Ryan nih bang. Atau Bang. Bang, anakku kok nggak bisa aku masukkan BPJS pemerintah ya? Katanya karena desil ya. Oh iya betul. Oke, mungkin izin ya menjelaskan dari Mama Ryan Iya, ya. Iya, gimana tuh Kalau bang? misalkan dia nggak bisa dimasukkan ke dalam BPJS pemerintah mungkin karena desilnya mungkin. Nah, misalkan kalau dari BPJS sendiri dia tuh ada desil-desil yang bisa Kategorinya. dicakup ya, ada kategori Betul. desilnya Bang Ilham. Jadi, Iya. jadi itu dia ada desil 1 sampai desil 4 yang bisa ditanggung oleh BPJS Betul. Kesehatan. Iya. Nah, lebih dari itu dia nggak bisa lagi ditanggung. Betul. Karena memang ada kriteria pendapatan Kriteria. dari rumah tangga tersebut. Betul. Ini beberapa hari ini ada banyak nih, banyak Iya. keluarga, banyak masyarakat yang nanya, kenapa ya saya nggak masuk ke dalam kategori desil 1 sampai dengan 4. Padahal kalau pada saat peserta datang itu ke bagian dinas sosial, di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk menanyakan terkait kejelasan hal itu gitu ya. Intinya kami dari BPJS Kesehatan hanya sebagai penjamin di rumah sakit, tapi kalau untuk mengetahui antara desil 1 sampai rentang paling akhir di desil 10 bahkan, 10, benar. itu boleh langsung ditanyakan ke bagian yang terkait. Bagian Seperti itu. langsung ke dinas sosial Bang. Boleh, karena di posternya tuh ada tertera di situ nomor telepon yang bisa dihubungi. Oh gitu. Bang Andri. Oke. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang dari Kak Amelia Putri Putih Titi. Titi. Ya. Bang, cara rubah data peserta jadi mandiri online tapi bayar nggak auto debit bisa nggak Bang? Oh, Waduh. oke izin ya. Sama
Amalia Amalia Putriti. Putriti. Nah, misalkan memang mau daftar mandiri secara online tapi nggak bayar atau debit, sebenarnya bisa. Nah, tapi misalkan memang mau yang auto debit juga bisa sebenarnya. Itu ada pilihannya ada di peserta masing-masing. Kalau mau auto debit bisa, ataupun misalkan nggak mau auto debit juga bisa. Betul Iya, sekali. Tuh. Jadi kita serahkan kepada peserta Peserta lagi iya, ya. betul, Bang kita. Ahmad ya. Oke, terjawab ya Kak. Oke, selanjutnya nih Bang. Oke. Ada ya. juga pertanyaan dari Kak. Ini kita langsung jawab pertanyaan ya, sembari nunggu yang kasih paus ya. Iya, masa iya sih Paus pertanyaan. sama singkat biasa ada. Biasa ada. Biasa ada. Kalau paus ngapain Bang Andre? Saya bakal jawab pertanyaan lagi. Iya, betul. Ya. Jadi yang mau kasih gift ya silahkan saja. Silahkan. Kita langsung jawab aja nih ya. Iya. Oke, silakan. Dari Bang Imam Setiawan nih Bang. Oke. Bang, kalau nyicil iuran BPJS bisa digunakan tidak BPJS-nya walaupun masih nunggak? Oke, Bang Imam Setiawan. Jadi izin ini saya jawab ya. Boleh, Ya, silakan, boleh, Bang. silakan. Jadi kalau untuk penggunaan kartunya itu pada saat nanti datanya telah selesai dicicil. Jadi pada saat melakukan pencicilan itu datanya masih belum aktif, kartunya masih belum aktif. Setelah dia selesai nyicil, semua sudah lunas, kartu aktif baru dapat digunakan. Jadi seperti itu ya. Selesaikan cicilan, kartu aktif, kartu Baru bisa dapat digunakan. digunakan. Berarti harus aktif dulu Bang Ilham ya. Aktif dulu. Harus lunas semua ya. Benar, harus Gitu, aktif gitu, dulu. gitu. Semoga terjawab ya Bang Imam. Oke. Oke, dari Kak Amelia tadi nih Bang. Apa tuh, Bang Nggak Ray? bisa dipilih Bang. Oh, mungkin dari untuk yang dari online mungkin nanti pilih aja yang auto debit, Mbak. Tapi pilih yang dia pilih yang e-wallet. Oh iya. Nanti pilih yang e-wallet, nanti tinggal daftar aja e-walletnya. Nanti misalkan udah terregis, nanti dia bakal otomatis terclose sendiri yang auto debit yang e-walletnya. Nanti pilih yang e-wallet yang belum pernah dipakai aja, Mbak. Yes. Tuh. Pilih yang memudahkan Yang peserta lah. memudahkan aja, ya. Memudahkan. Oke, betul sekali Bang. Oke, terjawab ya Kak Amelia. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Dede Ceper. Jadi ceper. Bang, kalau udah ke desa, udah ngajuin untuk aktivasi BPJS yang udah nggak aktif, apa tetap harus ke Dinsos juga, Bang? Oh iya, siap. Biasanya kalau untuk alur, ini kan tergantung dari daerah masing-masing ya. Iya, Ada iya, mungkin betul. di daerah yang di tempat lain dari bagian desanya bisa koordinasi langsung ke dinas sosial. Ya. Jadi peserta nggak perlu datang ke dinsos. Tapi kalau untuk di Pematang Siantar kita mengarahkan ke dinas sosial. Nah, jadi ada berkas administrasi yang harus diselesaikan oleh peserta dan itu dibawakan ke dinas sosial. Nanti dinas sosial melakukan penginputan. Apabila berdasarkan verifikasi sudah sesuai, maka datanya bisa diaktifkan kembali. Ya, jadi ada tahap-tahapnya seperti itu ya. Yes. Dan tiap daerah beda-beda berarti ya, Bang? Betul. Tinggal dipastikan aja dulu. Tinggal dipastikan dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu kira-kira khawatir ini udah lama diajukan tapi kok masih belum ada tindak lanjutnya lanjut. seperti itu. Mungkin bisa langsung datang ke instansi terkait seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Yes. Nah. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Mama Ryan tadi nih Bang. Mama Ryan, Mama Ryan kembali bertanya ya. Terus kalau tiba-tiba opname anakku tetap nggak bisa dipakai itu, Mama Ryan, kalau misalnya ada pasien datang ke rumah sakit, kemudian dia rawat inap dalam rentang waktu 3 hari lah kita anggapnya ya, maka pasien yang dirawat inap itu kan dikasih waktu tuh 3 kali 24 jam. Nah, dalam kurun waktu itu silahkan melakukan pengurusan. Kan nanti akan dikasih opsi apakah datanya itu dialihkan menjadi peserta PBI bukan dialihkan ya, tapi direaktivasi. Apakah diaktifkan kembali menjadi tanggungan pemerintah pusat atau si pesertanya memilih menjadi peserta mandiri. Jadi pada saat masuk ke rumah sakit, ya pihak rumah sakit pasti akan kasih waktu untuk pihak keluarga melakukan pengurusan administrasi supaya kartunya aktif. Kecuali ini masuk ke rumah sakitnya dalam bentuk rawat jalan ya. Kalau rawat jalan dia masuk jam 10 pagi, jam 1 siang disuruh pulang, maka ya dalam waktu itu dia harus menunjukkan kartu yang aktif. Tapi kalau dia rawat inap, maka masih dikasih waktu maksimalnya 3 kali 24 jam. Gitu ya, Mama Ryan ya. Mohon maaf nih suaranya nggak bisa besar-besar, takutnya nanti Andri haus kan. Oke. Terjawab ya Kak. Terjawab ya. Mama Ryan. Iya, Mama Ryan. Oke, selanjutnya nih Bang. Betul, Ada Bang. pertanyaan dari Kak Ulcew. Halo Kak Ulcew. Kak, semisal di satu keluarga ada yang BPJS mandiri, akun mobile JKN-nya harus bisa satu akun saja, hanya bisa satu akun saja atau harus buat baru? Oke, gimana tuh Bang Ilham? Iya, kalau misalnya satu keluarganya ada yang BPJS mandiri ya. Jadi gini,
akun mobile JKN yang sekarang sobat JKN sudah download, itu akunnya hanya bisa digunakan untuk satu segmen. Segmen itu misalnya ada segmen mandiri, yang bayar setiap bulan. Ada segmen PBI, tanggungan pemerintah pusat. Ada PBPU, BP Pemda, tanggungan pemerintah daerah. Ada lagi PPUPN, misalnya kayak pegawai swasta, PNS, gitu ya. Polri ya. Oke, jadi kalau dalam satu kakak, misalnya satu kakak ada 5 orang, terdaftarnya sebagai yang 4-nya terdaftar sebagai peserta mandiri. Maka di akun mobil JKN hanya terdaftar 4 orang saja. Yang muncul ya, muncul hanya 4 orang. Satu lagi yang segmennya beda, silahkan diinstal di aplikasi yang lain. Berarti dia beda segmen, beda aplikasi berarti ya? Betul, beda segmen, beda tampilannya dia. Beda tampilan. Jadi tampilan hanya untuk segmen yang sama aja. Sama, oke. Dijawab ya Kak Ulcel. Ya, silakan ya. Karena nih bentar kita mau maghrib nih. Oke, selanjutnya nih Bang. Dari Bang Imam Setiawan dari Bang. Yes. Bang, BPJS orang tua, BPBPU dan BP Pemda daerah itu maksudnya apa Bang? Oke, jadi izin untuk Bang Imam Setiawan ya, kalau BPBPU dan BP pemerintah daerah itu maksudnya orang tua abang itu, orang tua bapak itu ditanggung oleh Pemda setempat. Nah, jadi nggak perlu khawatir, itu nggak ada masalah sebenarnya, itu cuman dia ditanggung dari pemerintah daerah gitu. Iurannya setiap bulan dibayarkan ya? Iya, dibayar oleh pemerintah. Baik banget ya. Oke, terjawab ya Bang Imam. Selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Bang Kovines. Bang Kovin. Ya. Bang, saya nunggak 2 tahun. Kalau ikut rehab 12 bulan, saya kelas 3, kira-kira nyicilnya berapa ya sekalian nyicilnya? Oke. Kalau mau nyicil ikut yang program rehab, nanti di situ udah otomatis akan muncul. Udah ada simulasinya. Ya, sudah ada simulasinya kok. Kalau kita pilih 6 bulan, sebulannya bayarnya berapa? Kalau kita pilihnya pembayarannya misalnya 4 bulan, sebulannya bayarnya berapa? Jadi tergantung dengan jumlah tunggakan, sama jumlah orangnya juga, jumlah anggota keluarga, sama jumlah bulan yang dipilih. Nah, jadi langsung aja di kotak-atik di aplikasinya. Kalaupun nanti kira-kira ada kendala, boleh menghubungi ke Care Center 165. Ya, jadi jangan dianggap pusing ya. Boleh di kotak-atik kok, dicoba aja nggak apa-apa. Yes. Terjawab ya Kak Kovin. Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Bella Pin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bella, jangan lupa ya. Apa nih? Jangan lupa puasa. Puasa. Iya dong. Kayaknya ada assalamualaikum ya Bang, ya kan? Jangan lupa puasa. BPJS ada tunggakan, sedangkan bulan 5 mau lahiran. Ibu Linda ya. Ya, Ibu Linda sudah bisa dibayarkan kartu BPJS-nya kalau memang nanti pada saat lahiran mau menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi peserta-peserta yang kartu BPJS-nya menunggak, nah itu nanti pada saat dia melakukan pembayaran tunggakan maka akan muncul denda rawat inap. Jadi pastikan kartunya tidak menunggak. Jadi pada saat berobat semuanya lancar, tidak ada yang perlu dibayarkan. Semua gratis. Berarti kan perlu khawatir Bang Ilham ya? Tidak perlu khawatir. Nah, tapi kalau dia nunggak, kemudian dia berobat di rumah sakit, dia baru bayar tunggakannya. Itu nanti muncul denda lagi. Muncul denda ya. Denda rawat inap seperti itu. Dan ini dia nunggaknya 5 tahun Bang. Padahal dia harus bayar 2 tahun ya kan? 2 tahun. Iya, nunggak 5 tahun, tapi di sistem tertagih maksimal hanya 2 tahun saja. Ya. Jadi tidak dihitung sampai 2 tahun lebih. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Miracle. Miracle. Ya. Bang, syarat buat BPJS apa aja sih dan setelah aktif berapa lama baru bisa digunakan? Gimana tuh? Oke, izin Mbak Miracle atau Pak Miracle ya. Jadi kalau misalkan daftar BPJS itu kita mau mandiri nih, kita nanti datang ke mau pelayanan publik ataupun dari ini Pandawa ataupun dari BPJS. Nanti yang diperlukan itu adalah kartu keluarga, KTP, buku rekening dan nomor HP yang aktif. Nah, nanti itulah yang dibutuhkan untuk pendaftarannya. Nah, itu misalkan setelah aktifnya itu dia kapan? Nah, ini ada 2 pilihan sebenarnya. Yang pertama ini adalah bisa 14 hari menunggu. Nah, jadi kita 14 hari daftar, baru kedepannya baru bisa aktif, dibayar baru aktif. Nah, opsi yang kedua itu ada dia misalkan memang sudah pernah didaftarkan sebelumnya tapi non aktif. Nah, itu dia bisa langsung aktif, tapi dengan catatan membayar tagihan dia sejak non aktif. Jadi misalkan non aktif dari bulan 11, nah itu dia harus bayar 4 bulan. Dari bulan 11, 12, 1 dan 2. Nah, itu dia. Jadi dia harus bayar 4 bulan
dari bulan dia nonaktif gitu. Yes, semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Susi Meriana juga nih Bang, dan nanya. Kak Susi, Bang mau nanya nih, kalau saat ini saya mau daftar nih BPJS Mandiri, kapan bisa digunakan untuk melahirkan? Oke. harus kita cek dulu. Ya dia misalnya tadi dia bilang mau daftar hari ini gitu ya. Ya. Nah, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Andri, kalau dia baru daftar, kita anggaplah ini kelahirannya saat 1995 ya, atau mungkin kelahiran tahun 2000 lah. 2000. Ketika dia baru daftar hari ini, otomatis datanya itu baru bisa dipakai 14 hari ke depan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang ini kan sekarang tanggal 19 ya. 19. Tanggal 19 dia daftar, tanggal 26 dia lahiran. Ya otomatis belum bisa kita jamin karena kartunya baru aktif 14 hari ke depan. 14 hari ke Nah. depan. Nah, jadi jangan pada saat sakit, saat butuh baru melakukan pendaftaran. Lulus ya, gitu. Gitu ya. Jadi harus ada antisipasi ya, kayak lagu yang sekarang tuh. Apa tuh Bang? Sedia aku sebelum Wih. Coba nyanyi dikit Bang. Ini dikit, Sedia eh, aku sebelum. Boleh, udah lebih bagus emang diam aja ya. Nah, oke, selanjutnya nih. Kita lihat lagi pertanyaan. Terus Bang, kalau aku bikin BPJS anakku yang bayar itu bisa nggak langsung dipakai? Ya, oke. Jadi Mama Ryan sekali lagi ya. Tadi untuk menggunakan kartu, yang penting pastikan saja kartunya aktif. Kalau kartu aktif maka bisa dipakai di rumah sakit. Tapi kalau kartunya tidak aktif, maka pihak rumah sakit akan kasih waktu untuk melakukan pengurusan administrasi. Seperti itu ya. Benar. Bang, cara mengubah vaskes yang lama ke vaskes yang baru seperti apa? Kalau ada Bang apa tuh? Bang Poetra ya, Bang Poetra 1706. Bang Putra, kalau sudah ada aplikasi mobile JKN, silahkan pilih nanti ada namanya dia menu perubahan data. Di menu perubahan data tinggal dipilihkan saja. Misalnya pilihnya mau pindah ke vaskes apa ke klinik, puskesmas tinggal dipilih. Nanti dirubah di bulan ini, berlaku aktif di bulan depan, di bulan Maret. Gitu Yes, ya, benar. Bang Poetra ya. Bang Poetra. Ya. Oke. Lagi Bang Arif. Ada lagi nggak tuh Bang? Wah, kita kasih berapa pilihan lagi nih? Soalnya kita takutnya nanti terlalu banyak ngomong udah azan maghrib kan. Iya. Udah ya? Tadi kita mulai jam berapa? Tadi kita mulai dari jam 1 lewat. Satu lewat ya. Ya, jadi kira-kira sampai jam 14 lewat Jam 14 lewat 20. 15 14 lewat 15. Oke. Jadi Iya. bagi sobat JKN yang masih kira-kira ada yang perlu ditanyakan langsung aja ya. Oke. Benar, langsung di drop. Siapa lagi tuh? Itu ada Ibu Rita Tarigan. Bang, kami udah punya BPJS. Dulu kami bayar. Tapi terlalu cepat langsung skip kata saya. Oke. Ya. Oh nih, ada juga nih Bang pertanyaan Ada masuk dari Kak Rita tadi kan ini kan Bang. Oh, iya. Bang, kami udah punya BPJS. Dulu kami bayar, tapi kami sekarang udah dialihkan ke BPJS gratis. Oh, siap. Alhamdulillah dong. Sudah, berarti Ibu Rita Tarigan kalau datanya sudah dialihkan, kalau mau ngecek kira-kira ada tunggakan nggak ya? Iya. Nah, itu bisa ngecek dari kanal yang lain, misalnya kayak Shopee, Tokopedia, atau melalui m-banking. Yes. Kalau misalnya masih muncul tagihan, nah itu berarti tagihan pada saat dulu masih nunggak sebagai peserta mandiri. Benar. Yang penting kan sekarang sudah dibayarkan oleh pemerintah tadi ya? Iya benar, udah dibayar sama pemerintah Bagus kok. sekali. Ya dari Kak Nau nih Bang, Nau kupu-kupu. Kak Nau apa nih? Nauli Bang. Nau kupu-kupu Oh, Nau aja nih. kupu. Bang, saya ada tunggakan selama 2 tahun. Ini bayarnya gimana ya? Harus langsung lunas semua atau Ya, gimana? silakan. Oke, Gimana ini tuh? dia Mbak Nau ya untuk pembayaran tunggakan 2 tahun itu dia sebenarnya ada 2 pilihan, bisa bisa dicicil ataupun bisa langsung bayar. Nah, itu kembali ke pesertanya mau dia dicicil. Kalau misalkan di kami itu namanya rehab, karena pembayaran bertahap. Yes. Dan bisa juga secara langsung gitu. Untuk daftar gimana? Ini bisa dari mobile JKN ataupun misalkan nggak mau ribet dari aplikasi bisa langsung datang ke kantor cabang kita. Di mana Bang Arif? Di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor Jalan 7. Perintis Kemerdekaan nomor 7 ya. Yes, nanti dibantu sama teman-teman telpon kita ya. benar Bang. Bang Arif. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak YYY. Oh iya. Kak, BPJS pemerintah kalau kita udah nikah tapi belum punya KTP dan KK baru, apakah BPJS-nya masih bisa dipakai? Oke. Oke. Sebenarnya ini
pertanyaannya apakah BPJS masih bisa dipakai, bukan seperti itu ya. Jadi hanya dicek kartunya aktif enggak. Nah, kalau kartu aktif kemudian semua datanya valid, maka itu masih bisa digunakan ya. Jadi nanti Kak ya tinggal ngecek aja. Kartunya aktif, kemudian tanggal lahir, bulan, tahun, apakah semua sudah sesuai? Kalau emang sesuai berarti itu eligible, bisa digunakan ya. Gitu ya Kak. Ya. Oke, Kak, iya. ya. Oke, selanjutnya nih Bang dari Kak Bella P. Bela B. Izin bertanya Bang. BPJS pribadi suami ada tunggakan. Ketika masuk BPJS saya kok timbul notif ya harus dibayarkan. Oke. Izin yang menjawab ya Kak Bella ya. Misalkan seperti itu dia memang wajib dibayarkan karena memang tunggakan itu dia bakal melekat terus selamanya. Nah sebelumnya mungkin visa virtual account-nya. Jadi ketika digabung ke punya kakak itu dia pasti bakal tertagih juga dengan kakak karena kan satu pembayaran atau di kami itu satu virtual account gitu. Jadi itu wajib dibayarkan ya Kak. Yes, terjawab ya Kakak. Selanjutnya nih Bang, sambungkan dari pertanyaan Kak ya tadi nih Bang. Iya, naik lagi nih Bang. Ngeceknya di mana Bang? Ya, jadi Kak ya kalau misalnya mau ngecek bisa melalui Mobile JKN. Yap. Ya, di-download dulu aplikasi Mobile JKN ya. Nah, ini ada nih dikasih dengan Bang Andri ya. Aplikasi Mobile JKN atau bisa juga melakukan telepon langsung ke care center di 165 ya. Nanti kan bisa ditanyakan tuh, kira-kira halo admin, apakah nomor saya aktif? Gitu. Bisa langsung dihubungi ke 165 ya. Yes. Oke, gitu ya, Kak. Ya. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Elfri Pane. Saya ada BPJS pemerintah Bang. Misalnya saya berobat, ada tunggakan apa bisa Bang? Gimana tuh Bang Ilham? Gimana tuh? Jadi kalau misalnya berobat ada tunggakan, sekali lagi kita tadi yang saya sampaikan, yang penting kartunya aktif aja. Aktif aja ya. Jadi memang banyak juga nih peserta yang kartunya aktif, tanggungan pemerintah, tapi sebenarnya di balik aktifnya itu dia memiliki tunggakan. Itu tunggakan dari mana Bang Ilham? Oh iya, jadi gini, dulu pada saat jadi peserta mandiri, kartunya kan dia non aktif, ada tunggakan, tidak dibayarkan, tapi langsung dialihkan menjadi tanggungan pemerintah. Jadi dialihkan ke tanggungan pemerintah, tapi tunggakan yang dulu belum dibayarkan, dan itu masih menjadi kewajiban peserta. Kalau misalnya sudah ada rezeki langsung dibayarkan, dan pada saat dia menggunakan kartunya di rumah sakit itu bisa langsung dipakai seperti itu. Jadi itulah asal usul tunggakan. Sejarah. Terjawab ya Kak Elfri Pane. Itu ya Kak Elfri Pane. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Sky. Ini agak jauh ya. Langit ya, langit. Kak, saya mau daftar aplikasi JKN. Kok nomor HP ku sudah terpakai ya, padahal belum pernah dipakai. Coba boleh tanyakan ke anggota keluarga yang lain, karena ini banyak data peserta. Misalnya dalam satu kakak ada 5 orang. Nah, bisa jadi dalam 5 orang itu ada 3 orang yang menggunakan nomor telepon yang sama. Jadi kalau nomor yang sama sudah dipakai oleh anggota keluarga yang lain, maka belum bisa dipakai untuk yang saat ini. Nah, silakan diupdate diganti ya. Semoga terjawab ya Kak Sky. Kak Sky. Selanjutnya nih Bang. Waduh, ini pertanyaannya mungkin bukan untuk kita, tapi kita bacain aja ya Bang. Bang, dari Kak Ita Elda Fitriana. Kak, kalau mau cairin saldo BPJS tapi masih kerja, apakah bisa Kak? Waduh. Mungkin izin sebelumnya itu ya untuk Mbak Ita yaitu mungkin ngarahnya ke BPJS tenaga kerjaan kali ya. Kami di sini cuma sebagai penjaminan di rumah sakit ya Bang Ilham ya. Iya betul. Karena ada sangkut pautnya dengan klaim ya. Benar, itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Mohon izin saya ya. Mungkin sekian kali ya Bang Rep ya. Iya benar. Karena udah jam berapa nih Bang Ilham ya? 14:13 ya. Kami mau lagi. Terima kasih semuanya. Mati apinya. Belum dikut, coy. Kalau film berpakai apa Bang?